kebanyakan di Tangsel ini banyak penduduk pendatang. Ya. Semakin sadar terkait itu, mereka akan merasa penting seorang pemimpin, mereka akan milih. Maka yang kita dorong adalah kesadarannya dulu. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara, khususnya KPPS, nah mereka harus sehat jasmaninya dulu. Bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, jangan lupa di tanggal 14 Februari datang ke TPS, memilih calon presiden dan calon legislatif. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Saya sekarang berada di kantor KPU Kota Tangerang Selatan, Banten. Kita mau berbicara terkait proses atau tahapan pemilu 2024, baik itu Pilpres, Pileg, sampai ke Pilkada 2024. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ajrat Sudrajat, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi sibuk apa, Pak? Sekarang lagi persiapan verifikasi administrasi karena sekarang ini kan lagi tahapan pendaftaran partai politik. Dan itu dilakukan oleh KPU RI. Dan pendaftarannya itu kan dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 11 September, 14 Agustus. Nah, nanti kan KPU RI akan melakukan verifikasi administrasi dimulai tanggal 2 Agustus. Nah, nanti di KPU Kabupaten Kota itu dimulai di tanggal 16 Agustus. Nah, maka kita di level Kabupaten Kota lagi mempersiapkan persiapan verifikasi administrasi. Apa kendalanya, Pak, selama perjalanan dari tahapan ini? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan dari calon peserta pemilu, ya, entah itu terkait dengan persiapan dari segi sipol maupun dengan dokumen persyaratan. Alhamdulillah selama ini belum ada yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan persyaratan atau dokumen persyaratan pendaftaran partai politik. Kalau tahapan penyelenggara sendiri gimana, Pak? Ada kendala nggak KPU kira-kira dalam penyelenggara tahapan-tahapan ini? Alhamdulillah sampai sejauh ini ya belum ada kendala dalam hal pelaksanaan belum ada, alhamdulillah. Nah, sampai Juli kemarin pemutakhiran data kira-kira sampai kemarin berapa, Pak? Kalau untuk data pemilih, karena kan begini ya, ketika ada tahapan itu pemutakhiran daftar pemilih itu seperti biasa. Kalau dalam tahapan itu selalu ada namanya pemutakhiran data pemilih. Kalau pasca tahapan, misalkan di luar pilkada, kemudian pemilu, itu ada namanya DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Itu mengikuti dengan siklus kepemiluan. Nah, DPB ini atau daftar pemilih berkelanjutan terakhir ya yang kami plenokan di bulan Juli itu ada 988.000. Paling banyak cowok apa cewek itu, Pak? Cewek. Persentasenya berapa kira-kira, Pak? Ya 60-40 lah. 60-40 lumayan. Karena perempuannya itu 500 ribuan. Kalau cowoknya sekitar 400 ribuan. Ya. Itu di usia kira-kira range berapa? Di usia dewasa, hampir kebanyakan dewasa. Usia dewasa ya? Ya. Nah, ini kan kalau 2024 ada yang sekarang masih beranjak SMA nih, Pak, antara kelas 12, 13. Nah, target KPU Kota Tangsel untuk 2024 kira-kira partisipannya berapa persen sih, Pak? Ya, kan kalau untuk partisipasi masyarakat itu biasanya ditarget oleh KPU RI. Nah, kalau dulu itu kan di angka 70%-an. Ya, tapi alhamdulillah capaian partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan itu ada di angka 81%. Itu 2019. Nah, mudah-mudahan besok itu capaian kita walaupun ditarget oleh KPU RI ternyata naik. Nah, kita mencoba melebihi dari capaian target yang tahun lalu, tahun 2019 maksudnya. Nah, untuk mengejar itu kira-kira gimana, Pak? Apa yang dilakukan KPU selama 1 tahun, 2 tahun kurang ini? Oh iya, langkah-langkah kita ya untuk sosialisasi
ya kita door to door ke warga masyarakat baik di lingkup RT RW yang ada biasanya kita melakukan di kantor kelurahan atau misalkan di di RW kantor RW itu. Kemudian kita menyusuri juga partisipasi yang rendah termasuk di perkomplekan biasanya. Oh, perumahan komplek Betul, ya? betul. Jadi kita ada beberapa komplek yang partisipasinya rendah. Nah, itu kita masuk ke situ. Supaya apa? Supaya ke depan di pemilu tahun 2024 ini mereka mau berpartisipasi. Nah, itu partisipasi rendah itu kenapa kira faktornya? Nah, ini di 2020 karena kemarin di 2020 Pilkada. kita pilkada, itu alasannya yang pertama Covid. Ya. Covid terlalu sangat Pandemi lah ya waktu itu. betul, betul. Jadi banyak masyarakat yang parno lah. Nah, mudah-mudahan besok di suasana normal tidak seperti tahun 2020. Jadi rasa kewaswasan, rasa kekhawatiran, ketakutan itu semakin berkurang. Nah, mudah-mudahan nanti kan di 2024 ini apalagi kebanyakan di Tangsel ini banyak penduduk pendatang. Ya. Nah, misalkan dari luar daerah dia bekerja di Tangsel atau misalkan kerja di DKI tinggal di Tangsel. Ya. Nah, ini juga menjadi menambah partisipasi selain warga asli Tangsel juga ditambah dengan partisipasi dari luar. Nah, ini juga menambah kan. Ya mudah-mudahan dengan upaya kita sosialisasi ke beberapa baik ke RT RW, ke kelurahan maupun ke level misalkan fokus ke partisipasi rendah di perkomplekan, mudah-mudahan dengan cara begitu partisipasi kita bisa nambah. Nah, berarti kan ada ukuran Pak dari 2020 pilkada itu kan sebenarnya COVID. Betul. Itu tidak hanya komplek mungkin ambil sekata lah. Nah, berarti kan 5 tahun sebelumnya juga ada angka komplek warga komplek ini lebih rendah dibandingkan warga yang biasa kan. Nah, kira-kira warga komplek di 2015 tuh memang trennya memang kecil Pak ya? Iya, selalu kecil kalau di perkomplekan. Nah, tapi anehnya begini, di 2015 itu partisipasi 57% di masa normal. 57%. Betul. Tapi di masa Covid malah lebih tinggi. Malah lebih tinggi, kita mencapai 61%. Bisa jadi kan waktu pandemi orang di rumah. Betul, betul. 2015 pas coblosnya tanggal merah kan. Betul. Nah, kalau misalnya komplek bisa jadi kan orang KTP-nya bukan Tangsel betul, gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya kan kalau dari sistem pemilihan itu kan mereka harus terdaftar di DPT-nya berasal mereka terus kemudian bawa C5 dulu kan. Iya. Untuk menekan angka atau menaikkan partisipan dari warga komplek ini gimana Pak kira-kira Pak? Ya tetap ya kita sasaran kita adalah kesadaran warganya. Jadi semakin sadar warga akan pentingnya seorang pimpinan itu mereka akan memilih kok. Contoh misalkan warga merasa penting terkait dengan kebutuhan daerah. Contohlah misalkan got-got, gorong-gorong, aspirasi jalan. Semakin sadar terkait itu mereka akan merasa penting seorang pemimpin, mereka akan milih. Maka yang kita dorong adalah kesadarannya dulu. Pilkada kemarin termasuk tinggi itu 2020. Iya. 2020 itu ya alhamdulillah ada kenaikan lah dibanding pilkada sebelumnya. 2015. Betul. Berarti kalau 2024 kan akhir nih ya. Betul. Setelah Pilpres dan Pileg Pak ya. Ya, karena kan kita ingin mendorong pemilih yang cerdas ya. Pemilih cerdas itu ya pemilih yang tahu siapa yang akan dipilih dan punya harapan ke depan. Nah, prioritas KPU ini gimana Pak? Kalau misalnya ya 2019 tahu ya agak-agak ketat dengan persaingannya. Betul. Nah, nanti kalau 2024 fokus KPU itu selain menaikkan partisipan, apalagi Pak misalnya yaitu menangkal hoax lah atau kalau terkait kampanye itu kan sudah diatur ya di PKPU-nya sendiri, PKPU terkait dengan kampanye dan itu ada larangan-larangannya, sudah jelas lah regulasinya. Nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran kan nanti Bawaslu yang menindak. Ya. Nah, kalau bagi KPU kemarin kan kita banyak evaluasi terkait dengan SDM yang meninggal. Nah, ini kan ada perubahan lah di 2020 itu terkait dengan syarat usia. Nah, ini kemungkinan akan berlanjut di pemilu 2019. Nah, terkait dengan kesehatan, apakah misalkan nanti KPPS punya riwayat kesehatan yang berat atau tidak? Ini kan butuh pemahaman
bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara khususnya KPPS, nah mereka harus sehat jasmaninya dulu. Oh berarti nanti untuk pendaftaran lebih diperketat lagi untuk usia ya? Karena memang kan kita kalau syarat usia maksimal itu 50 tahun. Ya. Karena kalau di atas 50 tahun itu kan rentan terhadap kesehatan terhadap kesehatan. Nah, kemudian kita juga akan mempertegas misalkan terkait dengan riwayat kesehatan itu tadi. Kalau misalkan dia punya riwayat kesehatan yang berat, misalnya kayak jantung atau apa, nah itu kan lebih kita betul. Dan kita pun akan menyortir lah kira-kira kalau punya riwayat yang agak berat kan kita prioritasnya yang mana dulu nih gitu. Ya betul, yang sehat dulu ya Pak. Betul. Gajinya naik Pak ya? Alhamdulillah naik. Kemarin kan sudah ada rilis press conference dari KPRI ya, sudah ada kenaikan lah. Tangsel berapa ini Pak? Nah itu yang belum saya bisa ini ya. 100% kayaknya? Ya kurang lebih kenaikannya. Yang dulu 2019 berapa Pak? 2019 itu 900 ribuan lah kalau nggak salah. 900 ribu, lumayan tinggi ya. Berarti sekarang 1,2 kalau nggak salah. 1,2? Ya. Oke. Nah itu tapi sekarang belum rekrutmen atau lagi proses belum. Insya Allah di bulan Oktober mudah-mudahan. Kan ini kan menyesuaikan dengan PKPU yang dibuat oleh KPRI. Nanti PKPU terkait rekrutmen PPK, PPS, Badan Ad Hoc itu kan akan diturunkan mudah-mudahan di bulan Oktober ini sudah mulai lah. Itu termasuk PPK pemilu termasuk sama pilkada juga? Enggak. Untuk Badan Ad Hoc Pemilu 2024. Ya, 2024. Berarti kalau pilkada nanti beda lagi ya? Nanti beda lagi. Berarti rekrut lagi nih Pak nanti? Nah, apakah nanti misalkan orangnya sama atau pemilihan lagi, rekrutan lagi? Nah, itu kan nanti ada regulasinya lah. Nah, yang sudah disiapkan KPU ini Kota Tangsel? Khusus, ya, kayak yang disiapkan nanti itu khusus untuk Badan Ad Hoc di pemilu. Nah, pemilu dulu. Berapa orang Pak kira-kira butuhnya? Ya, kalau PPK di kecamatan itu 5 orang, kalau PPS... Per TPS ya? Bukan. PPK. Oh, PPK ya? PPK itu level kecamatan. Itu 5 orang, kalau untuk kelurahan 3 orang. Berarti TPS-nya berapa kira-kira Tangsel nih Pak? Di 7 kecamatan ya? Kalau 2019 itu 3.819 TPS. 3.819 TPS. Kira-kira ada penambahan atau? Ya bisa jadi kondisi ke depan di 2024 itu bisa 4.000-an lebih. Karena kondisi DPT-nya, kalau DPT itu kan 948.000. 2019. Sekarang 988.000. Iya. Nah, bisa jadi ya kemungkinan proyeksi ke depan TPS itu bisa di angka 4.000-an lebih. Oke, berarti bisa aja suara itu atau di ETP naik 10% dibandingkan yang sekarang di TB itu ya? Betul. Berarti TPS. Nah, kalau dari ke-7 kecamatan ini kira-kira yang paling tanda kutip potensi rawan yang mana, Pak? Nah, kalau potensi rawan dari segi apa dulu nih? Ya rawan kecurangan lah, rawan inilah, rawan rame lah, atau agak tiba lah. Ya itu kan biasanya Bawaslu ya yang membuat sama polisi sama kepolisian ada kerawanan ya di beberapa TPS. Nah kalau kita kan nanti ketika Bawaslu membuat rilis ya daerah rawan seperti itu, maka kita akan mengantisipasinya gitu. Berarti sudah ada antisipasi kayak gitu, Pak? Oh iya, kita selalu misalkan Bawaslu rilis ya terkait dengan daerah rawan, maka kita segeralah untuk mengantisipasi apa aja yang harus kita lakukan. Kalau misalkan titik rawannya adalah potensi PSU, misalkan kategori apa dulu nih yang akan di PSU-kan. Misalkan 2020 itu kan ada PSU karena KPPS. KPPS-nya misalkan harusnya orang yang terdaftar, tapi ternyata di lapangan orang lain. Nah, itu kan kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kedua kali PSU. Kalau KPU ya bukan kerawan lah artinya perlakuan khusus lah ibaratnya kan kayak misalnya satu kecamatan ini kan punya banyak komplek nih. Nah, itu kan harus jadi kayak perlakuan khusus tadi kan karena untuk meningkatkan partisipan warga komplek tadi, Pak. Iya. Kalau komplek itu hampir merata lah hampir merata. Di semua kecamatan ada komplek. Bahkan misalkan, tapi kalau pemetaan TPS itu tetap merujuk kepada RT RW kemudian tempat tinggal. Kalau misalkan secara demografis dia jauh, maka dia
akan dikelompokkan dengan TPS terdekat. Nah, TPS terdekat kalau dia secara demografis agak jauh misalkan. Yang penting prinsipnya adalah tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga. Ya gitu. Nah, kemudian secara DPT, persebaran DPT di masing-masing kecamatan memang yang paling banyak adalah Pamulang dan Pondok Aren. Dua kecamatan ini yang paling besar sehingga masa rekapitulasi perolehan suara ini di Pamulang saja tidak cukup waktu dengan yang ditentukan oleh KPU RI. Nah, maka bagaimana nanti ke depan ya kita mempersiapkan pertama SDM-nya. Jadi SDM-nya itu bagaimana ketika banyak hal yang secara teknis, hitung-hitungan, kemudian potensi-potensi kesalahan-kesalahan administrasi itu kita BIMTEK secara atau misalkan pendalaman materi ya atau BIMTEK-nya lebih diperdalam lagi. Kemudian ya banyak hal lah. Kalau dulu kan di 2019 itu kita menambah panel. Ya. Nah, mudah-mudahan besok misalkan kita pun panel itu samalah persis seperti 2019. Jadi tidak dibatasi 4 panel, bahkan bisa lebih supaya mengurangi masa verifikasi dengan jumlah TPS banyak di Pamulang bisa selesai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Anggaran untuk pilkada udah diajukan KPU, Pak? Kalau pengajuan proposalnya sih sudah disampaikan lah, sudah disampaikan. Tapi kan kalau untuk NPHD kan belum sampai situ. Yang minimal kita menyampaikan kebutuhan, rencana kebutuhan kita. Itu termasuk yang untuk pengajian KPPS tadi ya? Kalau untuk pilkada 2024 nanti kan pilkada ini ya. Pilkada itu kan didanai oleh hibah APBD. Nah, memang ada irisan terkait dengan honor ad hoc. Provinsi kan juga sama, melakukan pilkada gubernur, pilgub. Nah, artinya kan ada irisan. Nah, wacananya kalau untuk honor teman-teman ad hoc, badan ad hoc, PPS itu di-cover oleh KPU provinsi. Nah, maka kita juga mestinya kalau itu sah deal misalkan, maka anggaran kita juga pastinya akan menyederhanakan anggaran yang kita butuhkan. Misalkan dari 90 ternyata dikurangi ad hoc misalkan PPS karena sudah tercover oleh KPU provinsi, ya kita akan sederhanakan lagi. Terakhir nih, Pak. Iya. KPU periode ini selesai kapan kira-kira, Pak? Nah, periode 2018 saya kan satu periode 2018 sampai 2023 di bulan Juni. Nah, KPU RI nanti akan melakukan rekrutmen lagi. Kalau dulu pengalaman saya itu di bulan Maret ada pengumumannya. Ya, mungkin juga nanti di 2023 itu di bulan Maret dilakukan pengumuman lagi terkait rekrutmen. Oh, tapi sampai sekarang belum ada update ya? Belum. Tapi kalau pemilihan itu memang sampai sekarang berarti masih KPU RI masih akan melakukan pemilihan ya? Maksudnya? Kan selesainya Juni nih. Betul. Berarti Maret kan bisa ada pengumuman perekrutmen untuk periode terus selanjutnya. berjalan. Jadi tahapan tetap berjalan, rekrutmen KPU kabupaten kota juga berjalan. Sampai sekarang? Ya. Belum tentu nanti ada perubahan misalnya diperpanjang, Pak? Oh, belum tentu. Karena kan pastinya kalau untuk memperpanjang masa jabatan itu kan harus mengubah regulasinya. Betul. Bahkan di undang-undangnya undang-undang, gitu. Ya, undang-undang. Karena sudah tercantum di undang-undang 5 tahun. 5 tahun. Maka mau tidak mau kan mengubah undang-undang dalam bentuk Perpu. Nah, sementara ini karena tidak ada perubahan sama sekali, maka tetap dilakukan rekrutmen. Kalau dulu di 2018 itu di bulan Maret, ya kemungkinan nanti juga di bulan Maret dilakukan rekrutmen. Tapi cukup ya, misalnya komisioner atau yang baru Juni, Juli. Ya. Itu kan konsekuensi bagi komisioner baik yang melanjutkan kalau terpilih atau yang baru. Nah, komitmennya harus tetap bisa mampu menjalankan tahapan. Kang Ojek maju lagi nih. Aduh, kurang tahu. Oke, Kang, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan, Kang, terkait apa dari KPU Kota Tangerang Selatan? Ya. Bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, jangan lupa di tanggal 14 Februari datang ke TPS, memilih calon presiden dan calon legislatif. Jangan lupa
datang ke TPS, gunakan hak suaranya. Oke. Terima kasih Kang Jat. Ya. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin. sukses tahapan-tahapan sampai hari H nanti. Amin, 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 amin. amin. Oke, dia Tribuners, obrolan kami bersama KPU Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa gunakan hak pilih, baik itu untuk pemilu 2004, Pilpres, Pileg, maupun Pilkada 2024 pada akhir tahun 2024. Baik, selamat sore Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.